Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, iman kita akan terus dibangun dan diteguhkan. Karena firman Tuhan inilah yang menjadi kebenaran dalam hidup kita. Yang akan menuntun kita, yang menerangi langkah hidup kita. Dan kebenaran firman Tuhan juga yang akan menolong kita dalam segala keadaan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa supaya Tuhan yang mengurapi kita, Tuhan yang menyatakan dan menyingkapkan akan kebenaran firman-Nya. Dan Tuhan juga memampukan kita bisa menangkap, mengerti dan juga menghidupi, melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini dengan menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, perlindungan, penyertaan, pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang mengurapi kami semua, buat kami bisa menangkap akan pesan Tuhan dan mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, serta melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Saya bacakan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jemaat dikasih Tuhan, Tuhan punya rancangan. Demikian juga kita punya rancangan. Ya, gak mungkin orang hidup gak punya rancangan. Setidak-tidaknya jangka pendek. Habis ini nanti aku mau misalnya pergi ke sana. Aku mau yang sekolah mau sekolah. Yang kerja mau berangkat kerja. Hari ini nanti rencananya begini begitu. Itu bagian dari contoh rencana atau rancangan yang kita buat. Nah, firman Tuhan katakan rancanganku, rancangan Tuhan. Nah, Tuhan punya rancangan juga. Bukanlah rancanganmu. Ini. Seringkali kita ini, kadang ya bukannya seringkali. Sering juga sih ya mengalami yang namanya gagal. Sudah merencanakan sedemikian rupa, mau mengadakan kegiatan apa, sudah dihitung semateng-matengnya, akhirnya gagal. Ya, mau misalnya nih pergi ke kota A, sudah persiapan jauh hari, tiba waktunya tidak jadi. Ya, misalnya cita-cita pun demikian. Ini bagian dari rancangan juga ya, cita-cita besok aku besar pengen jadi dokter. Ternyata nggak jadi dokter, misalnya gitu ya. Jadi rancangan manusia bisa gagal. Kalau hari ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang merasa gagal dengan rancanganmu, sudah dipersiapkan, sudah diperhitungkan sedemikian rupa ternyata gagal. Kecewa dong ya, rasanya sedih, ada rasa kecewa. Tetapi dengar baik-baik, kabar baiknya adalah Tuhan juga punya rancangan. Dan rancangan atas hidupmu itu luar biasa. Ya, rancangan Tuhan dengan rancangan kita berbeda. Tingginya seperti langit dari bumi. Kalau kita gagal, ya wajar, kita manusia. Rancangan kita tidak ada yang sempurna. Tetapi rancangan Tuhan itu sempurna. Dan Dia tidak gagal. Karena itu selama engkau masih di dalam Tuhan, ketika gagal dengan rencanamu, pandang kepada Tuhan. Lihatlah ada rencana Tuhan yang masih terjadi. Rencana Tuhan yang masih terus digenapi. Sehingga kegagalan kita tidak akan menghentikan akan rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Karena itu bagaimana supaya kita tidak menjadi larut di dalam kekecewaan. Pandang Tuhan, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, nyatakan isi hatimu. Dan mulai berkata, Tuhan, biarlah
kehendakmu, rancanganmu yang digenapi, yang terjadi atas hidupku. Haruslah demikian. Karena kita percaya bahwa rancangan Tuhan atas hidup kita sempurna. Dan rancangan Tuhan atas hidup kita pasti baik. Tuhan tidak merancangkan yang buruk. Tidak ada rancangan kegagalan, kehancuran, kerugian, kebinasaan apalagi. Ya, justru rancangan Tuhan itu damai sejahtera, hari depan penuh pengharapan. Rancangan Tuhan itu indah. Ya, karena itu kalau kita mengalami hal yang tidak indah karena kegagalan rencana kita, masih ada rencana Tuhan yang indah. Karena itu jangan larut di dalam kekecewaan dan bahkan jangan sampai hilang harapan ataupun putus asa. Tetap ada pengharapan di dalam Tuhan. Kegagalan kita di dalam mengerjakan sesuatu tidak akan membuat Tuhan menghentikan rencananya terjadi atas hidup kita. Selama kita tetap mempercayai Tuhan, selama kita tetap memandang Tuhan, mengimani akan setiap janji Tuhan, maka sesungguhnya rencana Tuhan yang awalnya tidak kelihatan, yang awalnya kita tidak mengerti, akan tiba waktunya ia menjadikannya indah dan terjadi dalam hidup kita. Percayalah, rancangan Tuhan jauh lebih baik. Dikatakan tingginya seperti tingginya langit dari bumi. Rancangan kita termasuk jalannya. Mau bagaimana kita merancangkan sedemikian rupa bisa gagal. Tuhan dengan caranya yang ajaib. Yang seringkali tidak terpahami. Seringkali kita nggak paham. Kita nggak ngerti. Tetapi percayalah anak-anak Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan punya rancangan atas hidupmu. Yuk kita ikut rencana Tuhan. Belajar untuk merendahkan diri. Makanya kalau membuat rancangan, membuat rencana kerja atau apapun yang mau kita kerjakan, apapun yang kita mau buat, selalu bawa kepada Tuhan supaya diberkati Tuhan. Apakah ini sesuai dengan rencanamu Tuhan? Apakah ini berkenan kepada Tuhan? Andaikan tidak pun, kita percaya Tuhan tetap punya rancangan yang baik. Ingat sekali lagi, Tuhan tidak gagal dengan rencananya. Di balik mungkin kegagalan kita, justru sesungguhnya Tuhan sedang mengerjakan rencananya yang indah untuk hidup kita. Karena itu jangan putus asa, jangan larut dalam kekecewaan. Ayo bangkit kembali. Ya kita terbatas karena nggak ngerti rencana Tuhan seperti apa. Tapi percayalah, Dia tahu yang terbaik bagi hidup kita. Kegagalan yang kita hadapi bukanlah kehancuran, tetapi justru saatnya kita introspeksi diri dan lebih lagi untuk kita bersandar kepada Tuhan, belajar mengikuti tuntunan Tuhan. Dengan demikian kita akan masuk dalam rencananya. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur Tuhan pagi ini ditegur, diingatkan. Seringkali kami membuat rancangan sesuka kami dan akhirnya kadang kami mengalami kegagalan. Tetapi kami sadar di balik kegagalan kami Tuhan, sesungguhnya Engkau tetap punya rancangan yang baik dan rancangan-Mu pasti terjadi. Kami mau belajar mengikuti rencana dan rancangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga melalui hidup kami ini nama-Mu lah yang dipermuliakan. Ampuni kami kalau kami kadang masih mengandalkan pikiran, kekuatan sendiri. Tetapi hari ini kami mau bersandar kepada Tuhan. Belajar untuk mengikuti akan rencana dan rancangan-Mu bagi hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur. Berdoa menyerahkan juga hari ini hidup kami tuntun dan sertai ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita dan berkat-berkat-Mu menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat maju terus dalam iman dan pengharapan, sukses menyertai kita dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.